Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, maka kita harus hidup di dalam kesalehan. Karena kesalehan bukanlah syarat untuk diselamatkan. Namun kita diselamatkan agar kita hidup di dalam kesalehan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pada umumnya semua orang memiliki pemikiran bahwa orang-orang saleh itulah yang dibenarkan di hadapan Tuhan Allah. Atau dengan bahasa lain bahwa orang-orang saleh itulah yang disayang atau dikasih oleh Tuhan. Saudara, apakah itu orang-orang saleh? Orang-orang saleh dapat secara sederhana digambarkan sebagai orang-orang yang melakukan hukum-hukum Allah. Maka orang-orang ini dipikirkan sebagai orang-orang yang akan mendapat upah dari kesalehannya, yaitu menerima hidup yang kekal atau masuk ke sorga. Saudara, bagaimana dengan orang-orang yang disebut orang durhaka, atau orang fasik yang disebut sebagai orang jahat, atau orang-orang yang tidak melakukan hukum-hukum Allah? Saudara, ada banyak sebutan khusus yang dilabelkan bagi mereka dengan konotasi bahwa mereka ini adalah patut dimurkai oleh Allah. Saudara, bagaimanakah firman Tuhan menyatakan hal ini kepada kita? Saudara, mari kita membaca Roma pasal 4 ayat 1-12. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tidak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham, iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah disunat? Bukan sesudah disunat tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah, ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tidak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pasti masih ingat apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, saya ulangi perkataan Tuhan Yesus, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, apakah perkataan Tuhan Yesus ini adalah sesuatu yang menyentak hati nurani saudara? Saudara, Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan yang selaras dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan dengan memberikan sebuah contoh, yaitu Abraham. Saudara, siapakah Abraham? Dengan siapakah kita klasifikasikan dia? Saudara, mari kita mendapatkan pesan firman Tuhan dari bagian ini. Yang pertama, saudara, Abraham itu dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum-hukum Allah. Dan sampai sekarang, semua orang dibenarkan karena iman di dalam Yesus Kristus, bukan karena melakukan hukum-hukum Allah. Baik orang bersunat maupun orang tidak bersunat. Saudara, firman Tuhan berkata begini, jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya,
maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Abraham itu, bapa orang beriman, dia dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya kepada Tuhan. Abraham dibenarkan Tuhan bukan karena ia melakukan hukum-hukum Allah. Saudara, orang yang bekerja di sini dimaksudkan adalah orang-orang yang melakukan hukum-hukum Allah, yang sering kali kita sebut sebagai orang-orang saleh. Maka saudara-saudara, kalau orang-orang melakukan hukum-hukum Allah, maka apa yang mereka dapat adalah upah. Namun bagaimana dengan Abraham? Saudara, Abraham tidak melakukan hukum-hukum Allah. Maka saudara, Abraham tidak dapat digolongkan sebagai orang saleh. Namun, sebagaimana orang-orang fasik tidak melakukan hukum Allah, demikianlah Abraham. Namun Abraham yang seperti ini dibenarkan oleh Tuhan. Saudara, bagaimana? Saudara, Abraham dibenarkan oleh Tuhan karena iman. Saudara, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Saudara, mari kita perhatikan kata-kata firman ini. Yaitu Tuhan yang membenarkan orang durhaka. Saudara, tidak dikatakan Tuhan yang membenarkan orang saleh. Saudara, benar yang Yesus katakan, aku datang untuk memanggil orang berdosa, bukan orang benar. Saudara, jikalau pembenaran Tuhan karena melalui hukum-hukum Allah, maka Allah harus memberikan hukum-hukumnya kepada Abraham untuk dilakukan sebelum ia membenarkan Abraham. Namun saudara, pembenaran Tuhan kepada Abraham bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan melalui hukum-hukum Allah, namun semata-mata karena percaya. Saudara, ingatlah bahwa Abraham dibenarkan sebelum ia disunat. Sehingga baik orang bersunat maupun orang tidak bersunat dibenarkan semata-mata karena iman, bukan karena melalui hukum-hukum Allah. Saudara, semua itu adalah kasih karunia Tuhan. Saudara, Allah membenarkan bukan orang-orang saleh, tetapi Allah membenarkan orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang saleh adalah orang-orang yang melakukan hukum-hukum Allah. Tetapi orang yang beriman adalah, dia adalah orang yang gagal di dalam melakukan hukum-hukum Allah. Namun, dia bersandar kepada kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Disitulah saudara-saudara, dia dibenarkan oleh Allah. Dan setelah dia dibenarkan oleh Allah, menjadi orang-orang diselamatkan, maka Tuhan membangkitkan hidupnya supaya dia menjadi orang-orang yang saleh di hadapan Tuhan. Saudara, itulah panggilan Tuhan bagi kita orang yang sudah diselamatkan dalam Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, pengampunan dosa dari Tuhan bukan berdasarkan seseorang melakukan hukum-hukum Tuhan Allah, melainkan berdasarkan tindakan Tuhan sendiri. Saudara, itu dikatakan oleh firman Tuhan. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudara, kalimat-kalimat ini dikutip dari Perjanjian Lama. Saudara, dari kalimat ini kita mengetahui seseorang diampuni dosanya bukan karena dia aktif berbuat sesuatu sehingga Allah harus memberikan upah pengampunan dosa.
Tetapi bagian sini memberitahukan kepada kita bahwa Allah yang aktif mengampuni pelanggaran-pelanggarannya, Allah yang aktif menutupi dosa-dosanya, Allah yang aktif tidak memperhitungkan segala kesalahannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berbicara pengampunan dosa, berbicara tentang dosa-dosa yang ditutupi, berbicara kesalahan tidak diperhitungkan. Saudara-saudara, semuanya adalah pemberian Tuhan, bukan karena perbuatan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Allah mau mengampuni dosa kita, menutupi dosa-dosa kita, tidak memperhitungkan kesalahan kita, maka Dia harus melakukan sesuai dengan apa yang Dia katakan. Karena tidak ada pengampunan dosa tanpa pertumpahan darah. Sehingga saudara, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah tidak memperhitungkan kesalahan kita. Allah menutupi dosa kita melalui Yesus Kristus yang mencurahkan darah di atas kayu salib sebagai korban penebusan, supaya manusia yang tidak sanggup menebus dirinya sendiri, tidak sanggup menutupi dosanya sendiri, tidak sanggup berbuat yang baik dan benar sehingga kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Manusia yang seperti itu menerima pengampunan Tuhan ketika dia percaya kepada apa yang Tuhan Yesus berikan kepadanya melalui kematian di atas kayu salib, menanggung seluruh dosa manusia. Hanya itu yang dapat mengampuni dosa kita. Hanya itu yang dapat menutupi dosa-dosa kita. Hanya itu yang membuat Tuhan tidak memperhitungkan seluruh kesalahan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak dapat begitu saja mengampuni dosamu dan dosaku. Tuhan tidak dapat begitu saja menutupi dosamu dan dosaku. Tuhan tidak dapat begitu saja tidak memperhitungkan kesalahanmu dan kesalahanku. Karena Tuhan sendiri, Dia Tuhan yang adil. Dia tidak mungkin melanggar apa yang telah Dia katakan. Upah dosa ialah maut. Oleh karena itu saudara, mengapa Yesus Kristus harus mengalami kematian di kayu salib? Sebagai orang yang benar, sebagai orang yang kudus. Supaya Dia memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat. Sehingga manusia yang tidak sanggup memenuhi tuntutan hukum Taurat dipenuhi oleh Kristus. Sehingga manusia yang tidak benar, ketika dia percaya kepada Yesus, Tuhan membenarkan dia karena karya Kristus bagi dia. Saudara, jadilah orang yang sungguh-sungguh berbahagia karena dosa kita diampuni. Hanya satu cara, ketika engkau membuka hati, percaya kepada Yesus, dosamu diampuni. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang menolong kami. Celik mata rohani kami. Bahwa hanya satu cara dosa kami diampuni. Hanya satu cara pelanggaran kami tidak diperhitungkan. Hanya satu cara dosa kami tutupi. Yaitu oleh darah Yesus Kristus. Tuhan bantu kami. Supaya firman-Mu menerangi hati kami. Sehingga kami celik mata rohani kami. Roh Kudus menolong kami. Sehingga kami menjadi orang berbahagia. Karena kami mengalami pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.